Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6. Kami akan membahas tentang desain dari rak penyimpanan. Kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abdallah Kasakima dengan NPM 170055, lalu Eka Nurfitriani dengan NPM 170008, lalu yang terakhir ada Jihan Syafira dengan NPM 170096. Berikut adalah outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, lalu dasar teori, analisa dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama yakni pendahuluan. Pada pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Hal yang melatar belakangi dari pembuatan rak penyimpanan ini bahwasannya rak penyimpanan sangat berguna dalam penggunaan di dalam ruangan agar dapat menata penyimpanan tetap rapi. Walaupun sebenarnya rak penyimpanan tidak hanya dikhususkan untuk menaruh penyimpanan saja. Lalu rumusan masalah yang kita buat apa sih? Yang pertama, bagaimana cara kerja dari rak penyimpanan? Komponen apa sih yang digunakan? Bagaimana desain bentuk dari rak penyimpanan? Serta material apa yang kita gunakan dalam pembuatan rak penyimpanan. Adapun tujuannya yang pertama yakni mengetahui cara kerja dari rak penyimpanan, mengetahui komponen yang digunakan, mengetahui desain dan bentuk dari rak penyimpanan, serta menentukan material atau bahan yang cocok untuk rak penyimpanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Syafira. Selanjutnya adalah dasar teori. Di sini saya akan membahas mengenai rak penyimpanan, cara kerja dari rak penyimpanan, komponen dan desain dari rak penyimpanan. Yang pertama adalah rak penyimpanan. Dalam KBBI, rak penyimpanan atau lemari penyimpanan diartikan sebagai lemari yang tidak berpintu atau kepingan papan yang diberi bertiang untuk tempat penyimpanan sepatu dan barang-barang lain. Rak penyimpanan adalah salah satu furniture yang digunakan sebagai tempat penyimpanan yang berbentuk seperti lemari pada umumnya, dengan pembagian sekat bertingkat. Karena fungsinya sebagai tempat penyimpanan, maka rak penyimpanan didesain sebaik mungkin dalam segi estetika dan kualitas bahan dari rak penyimpanan yang digunakan. Nah, cara kerja dari rak penyimpanan ini karena digunakan sebagai tempat penyimpanan atau tempat meletakkan penyimpanan supaya tertata rapi, ketika rak diberi muatan berupa penyimpanan-penyimpanan, maka akan mendistribusikan tegangan normal. Rak penyimpanan yang digunakan dibuat secara paralel, maka hal ini perlu diperhatikan dalam desain supaya rak penyimpanan dapat sesuai dengan beban yang diberikan dari penyimpanan yang nantinya akan disimpan di rak tersebut. Selanjutnya adalah komponen dari rak penyimpanan. Rak penyimpanan ini terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama, pada permukaan datarnya yang digunakan sebagai tempat menaruh penyimpanan dan kaki rak yang difungsikan sebagai penyangga atau penahan beban pada rak penyimpanan yang dibuat secara paralel. Pada permukaan datar dari rak penyimpanan yang digunakan yaitu berbentuk trapesium. Karena rak penyimpanan yang kami desain akan ditempatkan di ujung ruangan dan untuk meminimalisir ruangan yang digunakan. Dengan bahan permukaan yang digunakan yaitu berbahan kayu solid. Pada bagian kaki yang digunakan yaitu kami memilih menggunakan bahan berupa besi yang dapat dilihat pada gambar 1. Hal ini dikarenakan butuh penyangga yang kuat dan mampu menahan beban rak yang dibuat secara paralel dari rak penyimpanan tersebut. Selain itu, besi memiliki kualitas yang baik dengan pemasangan yang relatif cepat dan mudah. Untuk besi yang kami gunakan sendiri yaitu jenis dari besi hollow yang banyak ditemukan untuk bahan konstruksi. Perawatan pada besi yang digunakan juga begitu awet karena diperkaya dengan lapisan seperti zat coating dan tidak mudah mengalami korosi karena besi hollow yang dibuat yaitu berongga. Selanjutnya, desain dari rak penyimpanan. Dapat dilihat pada gambar 2, ukuran dari rak penyimpanan yang menjadi referensi untuk kelompok kami. Kaki rak yang digunakan dibuat menyambung antara bagian atau rak satu ke rak yang lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar keseimbangan dalam merakit kaki rak dapat terdistribusi dengan baik bebannya.
Poin yang ketiga yakni mengenai analisa dan pembahasan. Pada analisa dan pembahasan terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, analisa rak penyimpanan. Kedua, analisa beban. Ketiga, properti material. Keempat, desain rekrutmen. Kelima, seleksi material. Keenam, material berdasarkan harga. Yang ketujuh, material berdasarkan strength modulus elastisitas. Dan yang terakhir adalah berdasarkan pemilihan material. Pada analisa rak penyimpanan, ada dua hal variabel penting yang perlu diingat. Yang pertama, material yang digunakan serta beban yang diterapkan. Yang kedua, yakni analisis beban pada rak penyimpanan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada rak penyimpanan ini, material yang digunakan tidak boleh patah, tidak boleh melengkung, dan tidak mudah terdeformasi. Maka perlu menghitung beban maksimum yang dapat menopang barang pada rak tersebut. Langkah yang pertama, yakni kita menghitung beban maksimum, di mana beban maksimum itu rumusnya berat barang maksimum ditambah berat penampang ditambah berat material handlingnya. Setelah menghitung beban maksimum yang diberikan oleh barang yang disimpan pada rak, maka dapat dihitung gaya yang diterima oleh rak, yakni F sama dengan M dikali G. Nah, untuk mengetahui F total, maka perlu dikalikan 1,5 karena bila rak digabungkan, ada bagian rak yang dipakai bersama untuk rak gabungan sehingga beban yang ditanggung akan bertambah setengahnya. Analisa kekuatan rak dilakukan untuk mengetahui rak yang sudah dirancang memiliki kekuatan untuk menahan beban maksimum. Setelah menghitung beban maksimum, maka dapat menghitung kekuatan rak yang ada apakah mampu menerima gaya yang diberikan oleh beban maksimum. Untuk menganalisa kekuatan rak, maka dihitung dengan tegangan normal. Tegangan normal merupakan reaksi yang diberikan oleh gaya yang ditimbulkan oleh beban maksimum yang terjadi pada kaki rak. Nah, rumusnya yakni A sama dengan 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Luas penampang tersebut hanya untuk satu kaki rak. Jika dibutuhkan 4 kaki rak, maka rumusnya menjadi A total sama dengan 4 dikali A. Setelah didapatkan luas penampang total serta gaya yang diterima oleh rak, maka dapat dihitung tegangan normal yang terjadi pada rak. Tegangan normal sama dengan P per A. Setelah melakukan perhitungan tegangan normal, maka selanjutnya akan dihitung tegangan bending yang dihasilkan. Tegangan bending dihitung juga untuk melihat apakah terjadi defleksi atau tidak pada kerangka rak apabila dimuati beban. Tegangan bending sama dengan MY per I, di mana untuk menghitung MY yakni dapat menggunakan rumus sebagai berikut. MY sama dengan F per BIM. Maka selanjutnya kita dapat mengetahui sigma beban kurang dari sama dengan sigma izinnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke properti material rak. Di sini kita menggunakan berdasarkan toughness-nya, strength, dan stiffness. Nah, pada toughness ini adalah ketangguhan yang dibutuhkan untuk rangka pada rak penyimpanan untuk menyerap energi sehingga mencegah terjadinya perpatahan pada material tersebut. Lalu, strength-nya yakni kekuatan yang dibutuhkan untuk rangka pada rak sehingga mampu menerima beban agar tidak mudah terdeformasi. Dan yang ketiga ada stiffness, di mana kekakuan yang baik dibutuhkan untuk rangka pada rak supaya dapat menopang beban dengan baik serta bentuknya tidak berubah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yakni Aptaloka Sakima. Selanjutnya adalah design requirement. Yang pertama adalah function. Function dari design requirement ini sendiri adalah untuk menahan beban tekan. Yang kedua adalah constraint. Constraint yang pertama adalah tidak boleh patah, tidak boleh melengkung, dan yang terakhir adalah tidak boleh terdeformasi. Selanjutnya adalah seleksi material. Pada model rak penyimpanan, yang dijadikan referensi memiliki dua jenis material. Material logam sebagai rangka, dan material kayu sebagai penyangga penyimpanan. Berikut adalah analisa material yang dapat digunakan sebagai material rak adalah stainless steel, aluminium, kayu, dan yang terakhir adalah komposit. Pada gambar 3 ini terdapat harga-harga dari setiap material yang sudah masuk ke seleksi. Dari gambar 3 ini dapat dilihat bahwa komposit memiliki harga yang paling tinggi. Yang kedua yaitu stainless steel. Yang ketiga barulah aluminium alloy. Dilanjut pada pemilihan material berdasarkan strength dengan modulus elastisitasnya. Pada gambar 4 memperlihatkan perbandingan antara jenis material dengan modulus strength-nya. Pada gambar 4 ini
terlihat bahwa stainless steel memiliki nilai paling tinggi untuk modulus elastisitas dan strength-nya. Yang kedua disusul oleh aluminium alloy, ketiga komposit, dan yang terakhir adalah kayu. Selanjutnya masuk ke pemilihan material. Pada stainless steel memiliki kekuatan yang tinggi, elastisitas yang tinggi, juga dibandingkan dengan aluminium dan juga komposit. Namun harganya lebih tinggi untuk komposit dan juga stainless steel. Aluminium memiliki harga yang paling rendah. Namun dalam penggunaan rak dirasa tidak memerlukan beban yang cukup berat karena hanya digunakan untuk dekorasi bagian rumah, sehingga material yang cukup cocok untuk rak penyimpanan dekorasi rumah adalah material logam aluminium. Untuk kayu sendiri, untuk jangka panjang ditakutkan akan mengalami kekeroposan. Dapat ditanggulangi sebenarnya dengan memberikan pelapis seperti vernis dan juga menggunakan material kayu yang lebih baik. Namun jika menggunakan material kayu yang lebih bagus dengan kualitas yang lebih tinggi, harganya pun akan cukup bersaing dengan material lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.